Mungkin dari eh, bebas deh dari kelas mana aja yang mau presentasi duluan silakan. Sebelum saya tunjuk per kelas, diprioritaskan yang belum konsultasi sama sekali ya. Ayo dari mana dulu nih? Atau udah semua dari kelas A pagi, malam sama kelas C udah semua apa masih ada yang belum nih? Gimana yang belum? Saya lihat judulnya. Oke, kalau nggak ada kita mulai dari itu aja kali ya, per kelas ya. Dari kelas A pagi dulu deh. A pagi gimana? Masih ada yang belum? A pagi? Siapa siapa nama A pagi nih? Prodi Teknik Informatika gimana? Muhammad Wahyu Zikri, Cindy, Yuni Puspitasari. Udah presentasi apa belum? Mana orangnya nih? Minggu kemarin kelompok kami udah, Pak. Oke, terus yang TRM. TRM udah apa belum? Yang A pagi. Dava, Amelia, Aisyah, Safina. Udah apa belum? Mana orangnya? Dava. Dava A pagi. Ajar Pak. Gimana? Kalian udah apa belum? Udah ya? Oke. Saya juga Dari nggak jauh, bawa jauh. catatannya ini. TRPL gimana? TRPL. TRPL A pagi. Nabila. Oh Sudah, udah nih Pak, ya. minggu kemarin. Salsabila udah ya. Sudah, Pak. Oke. RKS. Muhammad Sanursan. Atia Halafia. Hanifah. Eh, iya Pak, ini mau presentasi tapi sebentar ya Pak, teman saya lagi mau share screen. Oh ya oke. Jadi tim RKS dulu ayo. Silakan. Dari A pagi. Siapa yang mau share screen? Hanifah Pak, sebentar ya Oh Pak, ya. lagi ini. Oke. Silakan. Kalau ada yang mau ngantri untuk presentasi selanjutnya, tulis saya di itu ya, kolom chat ya, biar kita langsung jadi nggak makan banyak waktu. Udah kelihatan belum, Pak? Oke, silakan. Eh, Baik Pak, izin menjelaskan Pak. Jadi untuk referensi-referensi yang kami gunakan itu tentang hacking Pak atau kebocoran data karena nanti kami di poster itu Pak, kami rencananya mau promosikan mata kuliah. Nah, jadi sebelum promosi mata kuliah ini, kami ngangkat masalah tentang kebocoran data sebagai daya tarik gitu, Pak. Nanti di poster kami itu ngejelasin mata kuliah yang berkaitan dengan kebocoran data. Makanya kami pakai referensi gambarnya itu ini tentang hack gitu-gitu, Pak. Nah, terus eh, untuk warnanya, oh, maaf Pak.
Sebelumnya saya kasih tahu dulu, Pak. Judul kami nanti pelajari dunia keamanan cyber dengan premis posternya mengenalkan mata kuliah program studi rekayasa keamanan cyber. Lalu eh, premisnya itu menjelaskan tentang edukasi tentang pengenalan mata kuliah rekayasa keamanan cyber. Dan dikarenakan konsep dari media promosi kami itu informatif, jadi kami juga memutuskan untuk memakai genre edukasi, Pak. Untuk warna-warnanya, alasan kami menggunakan warna putih, desain keamanan cyber sering menggabungkan beberapa warna, termasuk hitam, putih, dan warna lainnya, untuk menampilkan tampilan yang baik melalui nilai-nilai keamanan cyber. Lalu penggunaan warna hitam juga sering dikaitkan dengan konsep keamanan cyber karena memiliki beberapa makna simbolis yang relevan dengan keamanan. Hitam adalah warna yang sering dikaitkan dengan keamanan dan kerahasiaan. Terus juga kami menggunakan warna abu-abu untuk menutupi warna hitam yang identik dengan dari rekayasa keamanan cyber yang bersifat gelap menjadi lebih terang, sehingga terlihat jadi lebih menarik. Terus kami juga pakai warna biru di mood board untuk menjelaskan tentang sistem jaringan dan salah satu warna yang ada pada referensi gambar. Itu aja sih Pak yang baru bisa kami sampaikan, Pak. Oke, sip. Saya mau nanya nih, untuk penempatan gambarnya ini kan banyak nih gambarnya nih. Saya coret deh. Ini, terus ada yang ini kelompoknya, terus ada yang ini, terus ada yang ini, terus ada yang di tengah. Nah, di tim kalian ini apa bedanya nih? Penempatan ini nih. Apa ada fungsi khusus penempatannya? Karena saya lihat yang kayak gambar hacker di sebelah kanan di atas font dan ini tuh kayaknya sama. Terus juga ini juga visual hacker. Terus ini ada sidik jari atau tangan sama ini kan sama tapi jaraknya berjauhan tuh. Nah, gimana? Apa coba dijelaskan peletakan gambarnya atau fungsi-fungsi dari elemen gambar yang kalian pakai ini gimana? Uh, izin menjawab, Pak. Jadi Ya. sebenarnya nggak ada yang khusus gitu sih, Pak, untuk apa kayak maksud khusus peletakannya beda-beda gini, Pak. Emang ya. Oke. Oke, satu lagi tolong dijelaskan kayak gambar apa atau visual apa nih yang kalian masukin nih kenapa nih? Kenapa Uh, hacker semua kayak saya lihat nih. Tadi kan ada uh, pengenalan nih, pengenalan mata kuliah. iya, Nah, visual pengenalan mata kuliahnya gimana? sebenarnya Pak, nanti rencananya untuk poster kami bersifat yang kayak mau poster ilmiah gitu, Pak. Karena rata-rata kan kami nanti rencananya posternya itu berisi tentang informasi. Jadi memang untuk gambarnya kemungkinan kami cuma nggak naruh banyak, Pak. Mungkin kayak cuma ya gambar orang lagi megang komputer gitu. Nah, nanti sisa-sisanya ya kayak poster ilmiah gitu, Pak. Tulisan, terus penjelasan tentang mata kuliah ini tuh mengajarkan apa. Jadi ada 4 mata kuliah yang berkaitan dan di poster itu dijelasin, Pak, gitu. Oke. Sip, terima kasih penjelasannya. Si Pramudita, panggilannya siapa nih, Dita? Iya, Pak Dita. Oke, sip. Terima kasih untuk kelompok RKS 1A pagi. Oke, saya mulai dari warna dulu deh. Warna sebenarnya pemilihannya eh ya cukup cukup baik untuk pemilihan warna. Cuma ini udah saya bilang untuk pemakaian warna putih yang ini kalau bisa dihindari pakai warna yang ini aja.
untuk warna terangnya, atau bisa lebih diterangin dikit lagi. Jadi jangan pakai yang kodenya FF ini. Nah, terus untuk ini permasalahannya palet warna kalian dengan background nih. Kita lihat di sini. Warna background dengan warna palet kalian ini, ya palet kelompok ini hampir nyatu nih. Nah, kemarin kan udah saya jelasin tentang figur ground. Nah, ini kontrasnya nggak tercapai. Nanti diekspor lagi gimana peletakan color palette ini atau backgroundnya bisa dieksplor lagi, bisa diolah lagi, cari ya saran saya sih cari gambar yang lain. Soalnya kalau saya lihat nih di laptop saya backgroundnya kayak resolusinya rendah, agak-agak pecah nih. Apa cuma laptop saya aja ya? Yang lain gimana? Pecah nggak? Di di device kalian resolusinya rendah nggak sih ini? Mungkin Pak di bagian mananya Pak? Agak Di background. agak buram sih Pak. Agak buram Iya, kan? agak-agak Nah, buram, Pak. oke. Nah, kalau gitu saya sarankan untuk cari background lain atau ada gambar ini yang lebih tinggi resolusinya silakan dipakai dan tolong untuk palet warna dicari yang lebih kontras gitu anunya. Layoutnya entah dikasih kotak seperti ini juga nggak masalah. eh Sebenarnya untuk penempatan elemen visualnya udah bagus, udah oke, udah rapi gitu. Tetapi nah, masalahnya di elemen-elemen yang kalian letakkan ini nih, nggak tahu saya apa yang soalnya nih ini misalnya nih di sini ada gambar hacker, terus di sini ada lagi gitu. Jadi ini terlalu jauh, nggak ada kesamaannya. Kita nggak tahu ini apakah ini fungsinya sama atau fungsinya beda gitu kan. Jadi kita nggak tahu kalau kalau misal fungsinya sama ya udah seharusnya saran saya gambar hacker ini dipindahin aja ke atas ini gitu. Jadi kalau gambar elemen visual dengan fungsi yang sama nanti akan saya jelaskan di materi lanjutan kita minggu lalu itu ada. Dan juga kayaknya udah saya singgung sedikit kayaknya minggu lalu tentang grouping itu. Jadi pengelompokan elemen-elemen dengan tujuan yang sama. Nah, kayak gini nih ada gambar ikon tangan dan ikon namanya sidik jari, jaraknya juga jauh gitu. Terus kita juga nggak tahu nih mau lihat apa di sini. eh ini nih nggak ada caption sama sekali. Jadi kalau misalnya orang awam melihat mood board kita jadi kayak ini apa gitu, mau bikin apa. Nah, saran saya tambahkan referensi poster, bentuk poster yang sesuai dengan style kalian atau sesuai yang dengan rancang gitu. Tambahkan referensi posternya, terus, nah ini juga kayaknya ini buang-buang ruang nih kalau ada dua logo seperti ini. Nah, cukup dipakai satu aja, entah ini dipindahkan ke atas, terus tambah lagi sih saran saya untuk logo Polybatamnya juga nggak kelihatan di sini. Nah, kalau bisa ditambahin juga logo Polybatam. Nah, terus, nah ini ada caption premis, tapi kita nggak tahu nih yang lainnya nih apa. Apakah ini juga termasuk premisnya? Apakah ini apa gitu? Gitu ya, Dita ya. Ada pertanyaan? Mungkin itu peletakan elemennya udah oke, udah rapi. Cuma elemen-elemen di dalamnya ini masalahnya lagi. Biasanya kalau kelompok lain itu elemennya udah oke, tinggal ditambah dikit, tapi peletakannya kurang. Nah, ini peletakannya udah oke nih kelompok ini. Cuma elemen-elemen dalamnya nih masih nggak jelas. Kecuali font ini oke. Saran saya pilih dua aja maksimal untuk font, jangan jangan sampai tiga. Karena nanti kalian akan bingung makainya, font itu di mana. Dan itu juga nggak efektif kalau kalian memakai
3 font atau lebih dari 2 font gitu. Ini untuk kelompok lain juga ya, yang ada di room ini. Kalau ada yang masih pakai font lebih dari 2 itu saran saya dikurangi, maksimal 2 aja gitu. Oke, gitu buat komentar saya gimana? 1A. Izin Ada Pak, pertanyaan? sebelumnya mau mengkonfirmasi aja yang untuk yang tulisan premis itu harusnya Mm-mm. kami isinya media edukasi tentang pengenalan mata kuliah rekayasa keamanan cyber Pak, bukan premis. Jadi itu di akhir lupa diedit Pak. Nah, itu. Iya, Lupa ngedit kalian kan. Nah, ya berarti itu judul besar kan? Judul iya, besar. iya Pak. Atau Itu itu tulisan atau visual nanti itu? Atau gambar? judul besar sih Pak, cuman itu premisnya. Kalau untuk judulnya kami pelajari dunia keamanan cyber. Jadi kayak Oke, subjudul oke. gitu. Nah, yang seperti itu bisa bisa kalian masukin aja, nggak apa-apa. Kayak judul besar, terus ada apa tadi namanya? Premis. Premis Pak. Premis ya benar, premis kalian. Padahal ada di sini. Saya lupa. Nah, bisa kalian tulis, terus ya itu. Ada lagi? Udah sih Pak. Masih bingung tentang color palette Pak. Kenapa bingungnya di mana nih? Jadi tadi maksudnya tata letaknya ditaruh bingkai gini juga ya Pak, kayak yang Enggak harus sebenarnya. Cuma asalkan semua warna ini kelihatan gitu. Kalau ini kan, kalau di sini kan kita masih lihat nih, yang warna biru ini udah hmm, hampir nggak kelihatan karena warnanya nyatu dengan background kan. oh iya Nah, Pak. Iya kalian Pak. bisa explore lagi. Entah itu cuma saran saya, saran awal. Ditambah border seperti ini nggak apa-apa. Atau kalian explore lagi. Nah, kalian mengeksplornya itu nanti yang saya nilai gitu. Nah, kalau kalau ini nih, ini dan ini sih sebenarnya juga masih agak menyatu dengan background. Orang-orang jadi nggak ngeh nanti kalau ada warna warna yang ini di color palette kalian Hmm, gitu. oke Pak. Tip ya. Iya Pak. Sama Oke. Gimana? lagi sih Pak, kan kami mau mengangkat masalah tentang kebocoran data. Nah, itu nanti kami nantinya bakal eh, rencananya nampilin hasil screenshotan artikel tentang kebocoran data itu tadi, Pak. Berarti itu bisa juga kan, Pak, dijadiin elemen. Bisa, cuma jangan keseluruhan artikelnya. Kalian Iya, bisa judul bes. kayak screenshot judul besar dan gambar ilustrasi yang ada di artikel itu. Tapi jangan satu artikel doang ya. Cari Iya sekitar Pak. 2 atau 3. Terus saran saya kalian ganti nih dari elemen kalian yang banyak ini dan tidak jelas ini. Tolong diperjelas lagi nih. Apa maksudnya? Kenapa yang 2 ini dipisah? Kenapa yang ini ada 3 kunci dan sidik jari, tapi di sini ada tangan gitu. Nah, itu kalian perjelas lagi ya. Oke, Baik Pak. Pak. Oke, boleh artikel itu boleh, tapi ya kalau bisa screenshotnya judul dan ilustrasinya aja, terus dari beberapa artikel nanti kalian susun lagi. Saya lihat penyusunannya udah oke nih. Itu ya. Ada lagi? Cukup, Pak. Makasih ya, Pak. Oke, sip. Terima kasih. Terima kasih Pak. Sip, terima kasih. Kayaknya Bu Eni udah join deh. Di mana Bu Eni ya? Halo Bu Eni. Yap, udah join Pak, Udah, udah. oke. Dari tadi udah nyimak. Iya, Waduh. nyimak-nyimak. Oke, gimana Bu? Ada tambahan Bu untuk kelompok ini Bu? Baru mulai kita kok. Iya, saya kira sepertinya yang tadi Pak Adam udah sampaikan udah lengkap banget deh Pak. Mungkin lebih ini aja sih Pak apa? Ini sebenarnya repetisi lagi ya kemarin itu em, apa?
elemen kayak judulnya kalian menurut Ibu udah bagus ya, tapi nggak tahu ya Pak, dari kelompok kemarin-kemarin yang saya perhatiin itu, emang judulnya jadi ketimbun lagi nih dengan elemen-elemen desain yang lain. Jadi kayak udah marginnya dilupain lagi nih, batasan-batasan peletakan elemennya itu sampai di mana, terus apa untuk judulnya khusus untuk judul itu jadinya kayak nyatu dengan elemen yang lain. Dan udah bener sih ini apa sebenarnya kayaknya pemilihan color paletnya itu pemilihan warna di color paletnya udah tepat. Cuman karena dia ketimbun atau tenggelam dengan warna background, jadinya nggak terlalu ternotice kalau ini tuh color palette. Kenapa kalian nggak kasih shape juga kayak elemen-elemen yang lain ini? Elemen yang lain kan ada shape-nya. Kenapa untuk color palette-nya nggak dikasih shape aja supaya lebih kontras dengan yang lain atau lebih ternotice lah gitu. Nggak selamanya harus kontras juga ya Pak ya. Tapi yang paling tidak tuh seirama dan iya kita tahu kalau ada elemen lain di mood board-nya kalian ini gitu. Itu aja sih Pak. Kita lanjut aja lagi untuk tim yang lain. Oke, Selebihnya good sip. untuk pengelompokan-pengelompokan kayaknya memang udah dapet juga ya karena materi kemarin di Gestal udah dikasih bagian pengelompokan jadi bisa lebih terang benderang nih yang mana sih pengelompokan itu grupnya kayak gimana gitu. Iya, cuma elemen yang di grup nih masih belum tahu nih apa yang di grup nih, Bu. Nah, itu yang diperbaiki. Ya, Oke, sip. apa Terima kasih. similarnya ya Pak Similarnya, kesamaan-kesamaannya. betul. Yuk next Pak. Oke, sip. Terima kasih untuk kelompok RKS 1A pagi. Boleh di take down. Kita lanjut ke kelas selanjutnya. Kayaknya udah sih 1A pagi udah semua sih kayaknya. Kita lanjut ke A malam deh. Yang malam lah lagi. A malam, ada yang mau mengajukan diri? Atau Yang menyerahkan diri kali Pak. ada yang mau menyerahkan diri Menyerahkan untuk diri. Siapa nih? The next tersangka. mana lagi? Mana namanya ya? Ntar kita lihat. Ibu ada catatan yang udah belum nggak sih, Bu? Punya saya ketinggalan Tadi kayaknya. tadi kelas apa nih Pak yang mulai? Ini saya Satu A baru malam, nih. satu A malam. Buat Satu yang A satu A malam ya. malam mana Oke. yang belum, Bu? Sambil nunggu nih yang mau menyerahkan diri, Ibu sambil lihat juga nih. Satu A malam. Siapa yang ini yang dari kemarin kayaknya belum itu prodi teknik informatika Pak. Oke, Ada nggak teknik teknik informatika? informatika. Evi, Dava, Raffi, Dava Raffi, mana Rozi sama Aulia orang-orangnya? Fitri. Dava Kalau satu udah A malam. disampaikan ya guys, kalau misalnya kalian apa udah pernah presentasi tapi kami nggak nyatet gitu ya, sampaikan aja. Maaf Bu, kami minggu lalu udah presentasi Bu. Nah, udah. Oke, sip. Oke, siapa lagi yang belum ya? Apa udah semua nih? Kayaknya ada yang belum, kita cari yang belum. 1A malam udah semua Pak. Oh, udah semua. Ya? Oh, keren. 1A malam. Iya. Nah, Sip, 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 sip. Ilham tuh raise hand Pak, Ilham. Ini kelas 1C C pagi. apa nih? C pagi ya, Ilham. Gimana Satu Ilham? A malam, Pak. Oh, 1A Oh, malam. Satu A Oke. malam. Izin, satu A Pak, malam. Oh, kami Ilham mau satu A presentasi malam ya? boleh, Pak? Mau presentasi? Boleh, Oke, boleh. silakan. Karena udah Ya. semua kayaknya. Boleh. Oke, sebentar ya, Pak. Ilham, kelompok apa Ilham? Kelompok media promosi teknik rekayasa perangkat lunak, Pak. OTRPL, oke, sip. Ilham, Nicholas, Danisa Wahyu, ya teman-teman. Udah kelihatan, teman-teman? Oke, udah. Baik, perkenalkan nama saya Ilham Pangestu dari kelas TRM 1A Malam. Saya dari media promosi teknik rekayasa perangkat lunak. Di sini saya akan menjelaskan mengenai moodboard media cetak kami.
Pertama-tama di sini dapat terlihat bahwasannya ada karakter animasi yang dimana itu akan membantu kami untuk menunjukkan bahwasannya media cetak kami yang berupa poster atau dan juga brosur ini bertemakan animasi begitu. Lalu ada dua font yang kami pilih yaitu Yellow Style dan Jackpot. Dari dua font ini, menurut saya dua font ini dapat menunjukkan atau menimbulkan tema animasi lebih baik gitu. Lalu ada beberapa referensi gambar yang saya ambil di dalam mood board ini yaitu ada gambar poli Batam, lalu ada gambar background berwarna merah seperti background komik begitu. Lalu gambar ketiga ada gambar komputer beserta jaringan dan softwarenya. Dan gambar keempat ada laptop dengan tampilan codingan. Lalu terdapat juga beberapa elemen yang dapat membantu kami untuk menampilkan bahwasannya menampilkan mengenai elemen-elemen yang terkait di dalam prodi TRPL. Dan yang terakhir saya akan menjelaskan mengenai warna atau color palette yang akan kami gunakan dalam media cetak ini. Yang pertama ada warna putih atau biasa disebut magnolia yang telah saya telusuri di suatu website. Lalu yang kedua ada warna yellow mustard atau kuning mustard. Yang ketiga ada warna merah. Yang keempat ada warna coklat muda atau biasa disebut beaver. Dan yang terakhir ada warna charcoal atau abu-abu tua. Baik, sekian dari presentasi moodboard media cetak saya. Terima kasih. Apakah ada feedback? Iya, Bu. Ini silakan, Bu. Duluan, Bu. Tadi saya kurang nyimak ya. Ini apa sih istilahnya maskot ya? Icon Iya, maskotnya Bu. ini sebagai salah satu ikonnya teknik TRPL ya, gitu maksudnya. Dan juga menunjukkan bahwasannya kami itu menggunakan tema animasi begitu, Bu. Makanya kami menggunakan karakter animasi begitu. Oke. Ini memang kalian tuh hobi pakai warna yang banyak ya. Ada warna. Oke. Tapi oke-oke aja sih ini kayaknya yang penting apa pada saat diimplementasiin kombinasinya cocok tepat gitu. Terus ikon kalau dari segi referensi kayaknya masih kurang ya ditambahin lagi ya referensinya. Baik, Bu. Terus font ini fontnya kayaknya salah satunya bisa dipilih habis itu eh, tambahkan font yang netral aja atau yang umum, sans serif yang gampang dibaca. Kalau dua-duanya Yellow Style dan Jackpot, em, kayaknya terlalu rame deh. Pilih salah satu aja deh, Yellow Style atau Jackpot. Abis itu tambahin satu font yang sejenis ini nih yang kalian pakai di penulisan color palette yang kayak Magnolia ini pakai pakai font apa? Bisa pakai font itu satu, terus abis itu pilih salah satunya ini deh, Yellow Style atau Jackpot. Oke, baik, Bu. Mm-mm. Terus sekali lagi teman-teman, itu kalau misalnya kalian memilih font ya ditulisin kalau ini tuh font. Dikasih keterangan fontnya Yellow Style dan Jackpot. Jangan langsung aja nulis Yellow Style dan Jackpot. Meskipun sebenarnya kita udah paham ya, tapi kan nggak semua orang yang melihat mood boardnya kalian itu paham dengan hierarki elemen-elemen dalam pengelompokan desain ya. Jadi tetap diperlukan ada keterangan font, tulisan font menggunakan Yellow Style dan Jackpot gitu. Itu aja sih kalau dari Ibu, selebihnya kalian akan berproses sendiri kok dengan revisi-revisi yang dari Pak Adam, dari Ibu Anis, maupun dari Ibu sendiri gitu.
Silahkan Pak Adam, dilanjutkan. Ya, terima kasih Bu Eni. Ini pertama saya mau konfirmasi dulu sih buat kelompok ini. eh Koreksi kalau saya salah untuk kalian udah mengajukan ini di mengajukan maskot atau karakter ini dan konsep dan cerita itu di mata kuliah ide cerita atau ide kreatif atau pengembangan cerita gitu. Belum sih Pak, ini masih konsep angan-angan kami. Oke, di mata kuliah itu kalian mengajukan apa konsepnya atau gimana gitu? Konsepnya masih sama Pak, cuman untuk maskot ini kami cuman ide kami begitu aja Pak. Masih baru ide dan dipresentasiin di sini ya? Sebetulnya begini Pak, kami itu Gimana? udah mengajukan konsep animasi ini, tapi kami belum menampilkan atau mengajukan mengenai maskot ini Pak. Jadi ini masih baru rilis gitu, kami masukkan ke dalam mood board, begitu Pak. Nah itu dia masalahnya di sini. Ini akan beresiko misleading apa sih bahasa Indonesia? Salah paham. Ini akan beresiko akan salah paham dengan Miskomunikasi, nanti iya miskomunikasi. miskomunikasi dengan prodi animasi. Iya. Resikonya Terus, oh sangat iya besar. Pak, ini tadi lupa ditanya juga ya, ini yang bikin, ini maskotnya dibikin sama tim kalian kan, nggak nyopot dari web atau apa gitu. Nah itu juga Karena ini jadinya masuk hak, ini hak apa, hak cipta karyanya gimana nih kalian, haki gitu. Ke depannya, kalau memang mau dilanjutin. untuk maskot? Apakah kalian nanti akan bikin sendiri rencananya atau memakai aset orang lain gitu? Karena ini lanjut. Izin Pak, ini sebetulnya kami dapat dari website yang bernama Raw Pixel. Nah, ini Oke. juga karakternya seperti Oke. AI generated gitu, yang dibuat dari AI gitu Pak. Nah oke itu nggak masalah. Saya nggak masalah penggunaan karakternya, tapi saya masalah di ide-ide dan pengembangannya. Karena saya kalau nggak baca ini, saya kiranya ini prodi animasi, bukan prodi TRPL. Nah, saran saya, kalian lebih daripada karakternya yang kalian bikin ukurannya lebih besar, saran saya cari referensi-referensi yang berhubungan dengan TRPL, sekitar 2 atau 3 gitu. Nah, itu yang kalian tonjolkan, dilengkapi atau diantar atau nanti baru dilengkapi karakter ini hanya pelengkap gitu. Jadi kalau di mood board ini si karakter ini nih yang masih jadi vokal poinnya nih. Mata kita pasti tertuju ke sini semua nih. Mata kita pasti tertuju ke karakternya. Nah, kalau untuk prodi animasi oke, tapi kalau untuk prodi TRPL ini agak beresiko dan kita nggak melihat, saya sih, setidaknya saya tidak melihat ada yang khusus dari prodi TRPL yang kalian perlihatkan di sini. Kalau hanya komputer dan coding itu masih ada prodi informatika dan RKS kan sebenarnya. Nah itu juga kalian cari perbedaan mata kuliahnya atau perbedaan visualnya antara prodi TRPL dan RKS. Nah itu yang harusnya kalian tonjolkan di moodboard ini. Jadi karakternya kalian ukurannya bisa diperkecil terus diperkecil terus disatuin aja nih sama icon ini nggak apa-apa. Dicari tambah 1 karakter lagi gitu itu sebagai referensi visual aja nggak apa-apa. Disatuin aja sama icon. Nah, terus apa namanya? Visual elemen prodi TRPL-nya lebih ditonjolkan. Terus untuk warna oke, cuma eh, saya rasa presentasinya tidak perlu sebesar ini untuk memperlihatkan warna lagi.
Terus untuk background nih, backgroundnya juga cari lagi referensi sekitar satu atau dua lagi tambahkan, karena kalau lagi-lagi kalau kalian hanya menampilkan satu itu seakan-akan kalian mencontoh atau mengcopy paste atau memplagiat background ini gitu. Sama ini juga foto foto apa namanya, foto gedung kampus juga tolong dan tolong dijelaskan lagi fungsinya apa di media kalian. Begitu juga dengan ilustrasi ini. Nah, kan ini udah ilustrasi terus karakternya 3D gitu. Apa-apa nyambung gitu apa gimana gitu. Nah, tolong dipertimbangkan lagi itu ya. Ada pertanyaan Ilham dan teman-teman? Apa saran saya kecepatan? Untuk saat ini sudah tidak ada pertanyaan, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, sip. Kalau saya jelasin kecepatan, kita takutnya ketinggalan itu informasinya. Nah, itu mungkin untuk kelompok ini bisa sama juga background ya, sorry. Ketinggalan backgroundnya. Kalian harus punya argumen juga karena kita ini ada di ranah akademis. Jadi semua yang kita masukin ke dalam media mood board ini harus punya argumen sendiri kenapa kita memakai elemen tersebut. Gitu. Jadi bukan hanya sekedar pemanis, bukan hanya sekedar pelengkap, tapi juga harus ada argumen, setidaknya argumennya sedikit gitu. Sedikit tapi jelas. Nah, itu yang diperlukan untuk di ranah akademis ini. Gitu. Gitu ya untuk TRPL ya. Kelas 1A malam. 1A malam ya? Iya, Pak, benar, Pak. Oh, iya, oke, sip. Terima kasih. Kasih, Pak. Terima kasih. Silakan di take down. Kita pindah. Kita pindah ke 1C pagi. Gimana 1C pagi? Nah, itu ada Iya, Alia, Pak, yang Alia. raise hand. Silakan. Itu pernah. Tapi Alia ini satu A apa nih Alia? Satu A pagi, Bu. Alia satu A pagi, Pak. Oke, nggak 1C pagi dulu nih, nggak ada nih yang mau sebelum diserobot Alia antriannya. Ada nggak 1C pagi yang mau presentasi? Karena kita kasih giliran nih untuk tiap-tiap kelas. Oke, permisi, Pak. Saya kok dari kelas 1C mulai presentasi. Oh ya, silakan. Nah, Alia nanti dulu ya Alia ya. Karena antrian per kelas satunya belum kebagian nih. Siapa? Silakan. Oke, Pak. Wah, chatnya bocor. Aduh, kelihatan kan. Cuman aneh, Bu. Maaf, ini sudah terlihat, Bu, Pak. Udah. Sudah terlihat. Oke, di sini saya akan mempresentasikan hasil mood board dari tim kelompok TRPL 1C. Maaf Bu, sebentar saya mau ngasir di tempat kerja. Maaf Bu Pak. Iya. Oke. Ada pelanggan ternyata. Mau yang ukuran large atau yang medium? Kedengaran lagi. Ada lagi? 14.000. Apa ya Pak? Ini Bu Anis masuk guys. Kita sapa Bu Anis dulu yuk kalau gitu. Oke, Bu Ani sudah ada di tengah-tengah kita. Bu, boleh kasih suaranya dikit Bu. Bu Anis. Bu Anisnya. Udah masuk suara saya, Pak. Oh, udah Bu. Nah, ini Bu Anisnya. Kita pin dulu nih Bu Anis. Sapa dulu guys Bu Anisnya guys. Sambil nunggu Dela ngasir guys. Halo, Bu. Halo, Bu. Kamu mau Halo. Maaf Pak Bu, sebelumnya
Oke, oke, oke. Ya, lanjutkan aja. Oke, saya lanjut ya, Pak. Iya, silakan. Oke, sebelumnya di sini ada beberapa referensi potongan gambar untuk isian moodboard, desain poster, dan ada 6 color palette, yaitu warna hitam, terus itu warna biru dongker kalau nggak salah, Pak. Terus biru terus itu warna biru biru apa ya? Biru kali. Maaf Pak Bu, sebelumnya saya lupa nama-nama warna selain warna hitam sama biru dongker Pak Bu. Ini teman-teman kelompoknya mana nih? Kok kacau gini? Lalu di dalam TRPL. iya Pak, saya selipin Sorry, mana? Bentar, si Dela, teman kelompoknya nggak ada yang bisa bantu nih. nggak tahu Pak. Dimas, Anifatul, Ahmad, Sukma, Wati. Nggak ada yang bisa bantu nih. Kasihan loh Sepertinya Delanya enggak, lagi kerja. Wih, kelompoknya tidak anu ya. Lanjut. Oke Pak, di dalam moodboard itu saya selipin sketsa buat desain posternya seperti contoh ini Pak, yang ini susah banget ya Allah. Itu buat sketsa ngedesain poster sih Pak. Terus ada 3 font. Mungkin nanti bakal diambil 2 aja seperti yang Bapak tadi jelasin, karena kalau 3 itu kebanyakan, jadi bakal pakai 2 font aja Pak. Oke. Mungkin sekian aja Pak presentasi dari saya. Ini banyak kurangnya, mohon maaf Pak Bu. Oke, sip. Terima kasih untuk TRPL. Nanti kerja timnya tolong di itu lagi ya, biar lebih kompak gitu. Kasihan loh temennya lagi kerja disuruh presentasi juga. Masa nggak ada temennya yang lain yang bisa presentasi? Oke, ini kalau saya lihat tugasnya perannya ini si yang nyusun slide ini Sukmawati, terus yang nyusun laporan Ahmad. Oke lah. Tanggung jawab Pak. Oke. Sip. Ini yang jelasin siapa Pak? Yang jelasin siapa Ibu? Ibu ini mau catat. Oh, waduh. Siapa tadi namanya? Hanifatul ya? Yang Satu jelasin pagi Pak. ya ini. Iya, Hanifatul kan? Iya, Bu. Dela. Apa siapa sih? Dela Pak. Oh, Dela. Septia. Iya, silakan. Oke. Sian Dela, guys. Iya Pak. Pagi. Oke, sip. Terima kasih. Mungkin saya duluan untuk memberi masukan. Pertama, marginnya masih terlalu mepet. Marginnya mepet, tolong diperbaiki lagi margin. Terus untuk font saya nggak bisa nyoret nih Bu di sini Bu. Di TV ini. Ya udah nggak apa-apa. Whiteboard ya. Oh, pakai whiteboard. Oh, cannot open katanya. Nah, yang selanjutnya untuk penggunaan font, cara-cara memvisualkan font di dalam moodboard ini nggak perlu pakai contohnya, Dela. Kayak ini kan ada EG-nya, judul TRPL, terus ada subjudul. Bisa diulang? Untuk peletakan font di dalam moodboard ini nggak perlu ada contohnya kayak gini, kayak font origin text misalnya, terus ada judul gitu. Oh, oke Pak. Nah, nggak perlu.
font origin tag-nya aja langsung dipakai di font itu gitu. Jadi nggak perlu contohnya. Oke, Pak. Contohnya itu kamu jelaskan saat presentasi aja nanti di depan audiensnya, nggak perlu diterapkan seperti itu, nggak perlu dikasih contoh. Terus untuk warna balik lagi yang hitamnya jangan pakai hitam yang itu, cari hitam yang kodenya 00 itu jangan dipakai, terus cari lagi. Terus saya lihat kalau ada warna hitamnya di sini saya sarankan tambah warna netral yang putihnya biar orang-orang nggak ngira ini cuma pakai warna ini aja gitu. Kalau pakai warna ini terlalu gelap dan kontrasnya kurang gitu. Terus juga untuk layout di sebelah kanan ini gimana? Berarti ini ya Pak, ditambahin hitamnya, diganti bukan hitam yang itu, terus ditambah warna putih gitu Pak. Iya, karena kamu juga menampilkan warna netral ya di sini. Kamu menampilkan warna netral hitamnya di sini, sebaiknya ditambahkan juga warna netral putihnya gitu. Atau nggak usah ditampilkan keduanya juga nggak apa-apa. Pilih aja antara itu untuk warnanya. Terus yang di sebelah kanan nih layout, saya nggak tahu eh peletakan ruangnya, pemanfaatan ruangnya kayaknya masih kacau di sini, nggak tahu apa yang mau saya lihat dan nggak jelas juga. Ini elemennya masih sama sih seperti kayak yang tadi. Elemen-elemennya masih terlalu menyebar. Tapi ini udah sedikit lebih baik sih karena di sebelah kiri bisa kita lihat ada gempa tuh tiba-tiba. Gempa di mana tuh? Nggak tahu Pak. Iya, balik lagi. Ya, pengelompokannya sebenarnya udah tahu nih yang mana, cuma cara penumpukannya mungkin masih terlalu apa ya bilangnya ya? Masih terlalu acak-acakan. Boleh ditumpuk seperti ini tapi jangan terlalu padat. Karena tim ini memakai warna yang gelap kan. Nah, otomatis Iya. warna yang gelap itu akan lebih memakan ruang gitu. Kalau ditumpuk seperti itu, dia akan jadi berat. Maksudnya berat itu kayak sumpah gitu. Jadi terkesan penuh. Terkesan penuh moodboardnya kalau ditumpuk seperti ini. Saran saya jaraknya tolong diatur lagi. Terus yang layout sebelah kanan ini tolong entah gimana caranya kalian mengolahnya agar dia menyatu dengan gambar yang di tengah. Karena itu terpisah sekali tuh. Layout yang di sebelah kanan ya ada title terus foto itu kan layoutnya tuh. Oke Pak. Nah, saran saya daripada sketsa layout seperti ini, cari aja referensi posternya sekitar 2 cukup. Daripada layout seperti ini kita nggak terbayang gitu. Cari referensi posternya aja deh lah. Dan Oke Pak. timnya kayak gitu ya. Itu aja dari saya paling. Mungkin ke Bu Eni atau Bu Anis. Oh ya. Saya izin ambil minum ya Bu ya. Dan Pak. Oke, mau Ibu Anis dulu apa saya nih? Saya aja ya dulu ya, Bu. Iya, Bu Eni dulu. Ya, lagi-lagi sebenarnya yang disampaikan Pak Adam udah lengkap banget ya. Ya ini Ibu sebenarnya nggak ngerti ya kenapa kalian tuh suka banget milih warna yang banyak. Cuman sebenarnya ini teman-teman warna yang paling di bawah banget bentar. Bisa nggak ngedit ya? Nyoret. Saya nggak bisa nyoret juga, tapi nggak bisa kelihatan juga ya. Iya, masih nggak bisa nyoret. Oke. Ya, jadi untuk color palette dulu ya, back to color palette.
color palette yang bagian bawah banget, 3 ke bawah ini tuh sebenarnya harus 3 ke bawah harus berdekatan dengan 2 ke atas. Jadi kalau kemarin pekan lalu Pak Adam udah ngebahas tentang similarity, tentang pengelompokan yang sama-sama ini masuk. Jadi kalau kalian menata color palette-nya itu harus warna-warna yang paling dekat dengan warna itu. Dan Ibu ngerasa sih warna ini tuh dekat ya, 3 ke bawah, terus 2 ke atas itu warna yang sangat-sangat dekat. Terus yang warna hijau ini harus dia sendiri di bawah, gitu. Supaya pandangan kita tuh nggak ngelihat banyak warna. Kalau posisinya kayak gini tuh kayak banyak warna gitu ya dilihat, padahal biru ke ungu itu sebenarnya kan deket ya. Kalau di color wheel itu pusaran warna dia warnanya dekat. Terus ungu ke ini pink atau apa ya namanya. Yang di bawah banget itu dia sebenarnya dekat juga warnanya. Jadi kalian harus coba ditata lagi untuk color palette-nya ya. Terus benar yang kata Pak Adam tadi, kalau kalian memperhatikan atau memperbanyak referensi model-model layout mood board, itu sebenarnya banyak ya yang modelnya kayak gini. Tapi coba diperhatikan deh apa sih bedanya layout yang enggak simetri dan layout yang random. Pasti kalian bisa melihat apa perbedaannya dan kenapa layout yang random itu tetap kelihatan jelas ya hierarkinya dan layoutnya kalian. Gitu ya Dela ya. Coba sebenarnya Ibu Aniska juga udah sering sampaikan ya perbanyak lihat referensi karena sekali lagi apapun yang kami sampaikan itu sebenarnya cuma 25% dari apa yang kalian boleh cari di luar sana gitu. Dan terus juga ya benar ini untuk bagian font sebenarnya Ibu Eni yang pernah nyampein ya Pak Adam kalau fontnya itu sebaiknya diberikan contoh, tapi ini kenapa nih take down otomatis. Tapi tulisan fontnya itu coba dirapikan lagi deh, dirapikan. Jadi tulisannya itu ini harus kayak emang didikte satu persatu banget ya. Kalian cuma nulis font, abis itu tuliskan jenis fontnya apa gitu. Kalaupun ingin dituliskan subjudul dan judul, itu ditulisnya lebih kecil-kecil lagi. Jangan sama ukurannya kayak gini. Ini kalau dari prinsip desain dan gestal kan, kalau kita ingin mengarah board kita ataupun poster kita, maka coba menggunakan irama, baik itu irama dari warna maupun ukuran. Nah, kalau font ini supaya lebih nggak terlalu rame, ya variasikan aja dari ukurannya gitu. Dari ukuran sama dengan kode warna ini juga, sebenarnya kode warna nggak perlu terlalu setebal ini ya penulisannya. Dan untuk pemilihan font pula itu Ibu Eni sama Ibu Anis kayaknya udah pernah nyampein deh kalau kalian itu untuk perpaduan kalian bisa pilih aja apa, pilih Latoka, pilih Avenir, itu font-font yang umum ya, yang paling gampang terbaca dan umum, kalian bisa download gratis. Apalagi Montserrat, terus Poppins, itu menurut Ibu font-font yang bisa kalian padu-padankan dengan font-font yang karakternya mungkin mendekati dengan prodi yang akan kalian promosikan gitu. Ini ada berapa font ini? Ada 3 ya. Nah, ini lagi-lagi ada 3 nih fontnya. Tadi udah disampaikan ya, 2 aja deh untuk permulaan, 2 aja karena untuk mengelaborasi 2 font aja itu kalian pasti agak butuh usaha juga kan untuk mencari apa sih ini hubungannya font, misalnya font Astronomus ini dengan prodi yang akan kalian promosikan gitu. Terus terakhir nanti sisanya bagian Ibu Anis ya. Karena kalau mau dikomentarin semua ini banyak banget ini. Terus ini ya benar yang tadi Padam sampaikan, pengelompokan ini deh apa? Pengelompokan elemen-elemennya ini masih perlu dieksplor lagi. Perlu dieksplor. Terus ini logo
Ibu ngeliat jelas ini logonya TRPL, tapi ibu bingung ini TRPL itu apa. Kalau orang yang nggak tahu prodi TRPL, kita bingung ini TRPL apa. Gitu, eksplorasi lagi deh layoutnya ya. Itu Pak Adam, Bu Ani, silahkan dilanjutkan. Oke, Bu Eni pada sepertinya udah di cover semua ini sama Bu Eni sama Pak Adam. Terus saya elemen aja kali ya Pak. Udah disebut belum tadi elemen ya? Belum, Bu, belum. Silakan, Bu. Mari kita lihat dulu ya. TRPM. Nah, ini yang agak yang jadi ini. Kalian pernah, ini saya ulang-ulang ya. Kalian pernah lihat referensi moodboard? Kenapa sih ukuran image-nya itu ada yang digedein, terus pas kalian nyusun-nyusun gini lah, ada gambar itu besar. Gimana? Suaranya, Bu. Masuk nggak suaranya? Chill. Tes, tes, tes. Teriak, Bu, teriak. Tes, tes, tes. Nah, cakep. Nah, terus ini udah full Sudah, loh. Bu. Sudah. Ya, ulang nih. Kalian udah pernah lihat referensi moodboard? Jadi saya udah ngulang-ngulang kayak sebelumnya. Kenapa sih gambar moodboard itu bukan moodboard, gambar yang kalian letakin dijadiin papan ini ya? Artinya kenapa sih dia ada yang besar, terus ada yang kecil? Itu kalian tahu nggak coba kenapa? Ini sebelum kita lebih jauh dulu. Kurang tahu. Ada yang... kurang serius? Belum tahu? Ini yang suaranya masuk motor ini boleh di-mute bentar nggak? Karena ini banget sama saya bersaing soalnya. Oh, Dela ya. Bentar di-mute bentar. Oke, tadi Dela bilang belum tahu ya. Temen tim yang lain gimana? Sama aja lah, Bu. Apalagi tentang saya nggak tahu. Lagi tidak. Kok gitu sih ngomongnya? Oke, jadi gini ya. Tadi saya pengen jawab. Si Dela aja lah, bukan. Maaf, Pak, masih. Iya. Nah, ini yang jawab tadi gimana mau temennya? Ya. Delanya, Bu, itu yang jawab. Aduh. Maaf, Oke, Pak. itu ungkapan kekesalan ke timnya atau gimana nih? Enggak apa-apa, enggak Kekesalan apa-apa. sama tim, kekesalan sama timnya nggak bantu atau gimana nih? Ya kita mau eksplor dulu nih. Oke, jadi gini Kirain ya. udah di-mute, Pak. Oke, jadi gini. Kita tuh Iya, Bu. lagi-lagi ya nggak asal templok-templok gambar, templok-templok itu bahasa ini saya lah, nggak sekedar nempel-nempelin gambar di sini kita main puzzle. Itu Oh, iya, Bu. kalian tuh harus lihat gini, ini mata kita itu ini sebenarnya ada dua tulang. Dan sebenarnya gini, kalian semua yang ada di sini nyatet nggak sih apa yang kami omongin? Dan ini sudah minggu 11 sih sebenarnya. Gini aja nih untuk anak C dan anak yang lain, minggu depan itu kita nggak mau sebenarnya ngulangin omongan yang sama lagi. Nah di sini itu oke, memang sudah mewakili TRPL ya beberapa, tapi kalau misalnya gitu kalian itu kan mata ini dilihat mana sih yang paling dominan duluan nih, TRPL. Nah ini misalnya digedein logonya misalnya. Jadi mata itu berusaha mengolah ini tuh sebenarnya panduan ini kan panduan kalian apa?
mencetak nantinya. Berarti kalian berusaha ngasih informasi sebenarnya. Kita bukan sekedar memenuhi kertas atau sebenarnya ini media online ya. Kita sekedar memenuhi ini berkegiatan penuh. Yang penting aku ngerjain tugas, dilihat. Oh, ada informasi pertama itu bahas TRPR. Jadi kalau misalnya size-nya digedein, itu ada makna. Berarti gambarnya ini kalian berusaha menangkap perhatian pembaca dulu gitu. Kita sebagai audiens, oh ini bahas tentang TRPR dulu atau coding. Jadi kita pertama dapat informasi tentang oh ini isinya tentang coding. Itu baru misalnya gambar tentang coding ini. Terus nanti lanjut lagi ke di sini ada yang kecil banget ini. Nah ini representasinya tuh ada yang kecil banget, kecil. Jadi bukan sekedar kita letak-letakin aja di sini melengkapi apa yang sama Bu ini Pak Adem tadi. Sama ini bahasa saya nggak tahu ini bahasa apa KB apa yang bahasaan yang kayak icon kalian ya. Dia apa yang saya cari yang kalian tempel di sini. Ini kenapa sih gini? Ini karena efek dari jarang bimbingan sebenarnya. Jarang bimbingan, jarang nyatet juga. Terus nanti minggu depan kami ulangi lagi. Masalahnya semester 1 ini kalau kalian tiap minggu kayak gini terus, kita udah nggak tahu lah ini progres kalian itu nanti gimana ya ke depannya. Nah, jadi kan coba pelajari di per image ini kenapa sih ada yang besar, ada yang kecil banget, itu tuh ada maknanya. Oke, itu aja Pak Adam mau dari saya. Oke, sip. Terima kasih Bu Anis, sarannya yang sangat bagus. Untuk Dela gitu ya dan teman dan tim-timnya ya, tolong lebih kompak lagi ya. Terus ya udah, oke, terima kasih. Silakan di take down namanya, share screen-nya, dan juga di mute kalau bisa ya, karena suara motor masuk tuh. Ini nggak tahu nge-mute-nya kayak gimana Pak, soalnya tertutup layar WhatsApp. Iya, take down dulu lah share screen-nya, masa harus saya ajarkan juga. Saya juga bingung kalau gitu. Udah. Maaf Pak. Iya, nggak apa-apa, silakan. Di take down dulu. Nah, baru di mute. Nah, pinter. Saya yang muka. Pak Adam, Oh saya ya. minta tolong dijadiin co-host supaya bisa mantau ini yang bocor-bocor nih suaranya. Siap. Oh, Bu Anis tuh anunya tuh. Oh, Bu Anis yang host ya? Sudah langsung saya ini ganti. Oke, gimana Bu? Masih ada waktu nggak ya Bu buat presentasi apa lanjut materi kita? Kita lanjut materi aja dulu, Pak. Selesaiin materi ya, Bu Anis ya. Lanjut materi ya, takutnya nanti nggak ada waktu ya buat teman-teman ya. Iya. Nah, buat yang tadi mau presentasi, ditahan dikit dulu ya. Kita karena masih ada materi, saya lanjutkan dulu. Oke, sebentar, saya share screen. Share screen. Nah, oke. Udah kelihatan ya. Aduh, begini. Oke. Nah, mungkin saya ulang lagi sedikit untuk merefresh ingatan kita minggu lalu. Jadi masih melanjutkan materi tentang prinsip Gestalt ini. Prinsip Gestalt kalau minggu lalu kita membahas tentang figure ground. Ada yang masih ingat kata kunci figure ground apa? Kata kunci prinsip figure ground, ada yang masih ingat yang saya sampaikan minggu lalu? Poin nggak nih, Pak? Poin nggak? Oh, pasti poin dong. Dari 80 mahasiswa. Kontras ya. Apa kata kontras, betul sekali, 100. Siapa tuh yang jawab itu? Kita ya tadi ya. Siapa? Nah, itu.
Tolong dicatat, Bu. Cika ya. Oke, betul. Ya, Cika, Pak. Si Pak, TRM berapa sih Pak? Malam. Oke. Oke, nah betul. Jadi kata kunci dari figure ground kemarin adalah kontras. Bagaimana kita merancang sebuah media dengan objek utama dan backgroundnya itu kontras gitu. Dapat dipisahkan bagian-bagiannya. Kita bisa mengetahui dengan jelas mana yang objek utama, mana yang backgroundnya. Nah, tadi kalau masih ada tadi ya paletnya masih menyatu dengan background, nah itu berarti prinsip figure groundnya belum tercapai. Itu bisa diolah kembali. Nah, karena kata kunci dari figure ground adalah kontras. Nah, selanjutnya pada malam ini kita akan membahas tentang perceptual grouping. Nah, ini tadi banyak yang masih kacau tentang groupingnya. Jadi sebenarnya kata kunci selanjutnya untuk perceptual grouping ini adalah jarak. Nah, kenapa jarak? Karena perceptual grouping ini adalah bagaimana kita mengelompokkan elemen-elemen dalam sebuah media dengan tujuan atau kelompok yang sama. Nah, contoh. Nanti contohnya kita bahas satu persatu dulu prinsip-prinsipnya. Oke. Yang pertama itu ada simplicity. Simplicity kayaknya juga udah dibahas kayaknya di prinsip desain. Jadi simplicity itu adalah bagaimana cara audiens mempersepsi sebuah media itu mereka lebih cenderung memilih atau suka dengan objek-objek atau media yang sederhana. Nah, sederhana di sini kosong bukan berarti dia hmm, tidak banyak elemennya, tetapi sederhana di sini adalah lebih ke terlihat jelas gitu, simple gitu. Kalaupun banyak elemennya, elemennya jelas, elemennya kontras lagi. Nah, di situ berperan. Nah, terus selanjutnya adalah prinsip closure. Nah, closure ini lebih ke teknik yang sering digunakan untuk biasanya nih untuk membuat logo. Nah, contohnya nih logo ini nih. Ada yang tahu ini logo apa? Panda. Tapi ini logo brand apa nih? Dari channel film gitu, Pak. Channel film. Ada sih, memang ada sih channelnya. Cuma dia lebih ke organisasi nih. Amazon, Pak. Ada. Bukan. Oke, Siapa ngomong WWF tadi tuh? Saya, Pak. Gitunya, Pak. Oh, Farhan. Oke, Farhan bener tuh. Tuh, jadi ini adalah logo WWF. Nah, apa itu closure? Nah, closure ini adalah bagaimana itu anak yang tadi siang Kak Lili itu, sekarang Bu Adis yang itu ya. Sorry, Oke, Bu. lanjut. Lanjut closure ya. Nah, closure ini adalah bagaimana perancang menciptakan persepsi objek secara lengkap walaupun objek utama itu tidak lengkap. Nah, gimana tuh maksudnya tuh? Jadi closure adalah bagaimana mata kita otomatis ini melihat gambar ini secara utuh walaupun nih, nah ini punggungnya kan nggak nyambung nih, kepalanya nggak nyambung nih. Nah, harusnya kan begini kalau yang gambar lengkapnya. Nah, tetapi karena mata kita punya pengalaman di kehidupan nyata saat melihat bentuk panda, kita melihat ciri tidak lengkapnya saja, mata kita akan otomatis melengkapi itu dan tahu gitu kalau itu adalah bentuk objek tertentu. Kalau di sini ya objek panda. Nah, jadi itu closure. Nah, ini biasanya diterapkan teknisnya ini digunakan
untuk mendesain logo. Nah, oke, selanjutnya. Selanjutnya, nah ini salah satu yang penting yang menggunakan jarak, nah proximity. Nah, proximity ini adalah bagaimana kita mengelompokkan elemen-elemen dengan tujuan atau maksud yang sama dengan jarak yang berdekatan. Maksudnya jarak yang berdekatan ini, nih misalnya di contoh yang ini. Di contoh yang ini kan ada 9 lingkaran. 9 lingkaran, tetapi dia hanya terdiri dari 2 kelompok. Kenapa? Karena kelompok lingkaran yang ini itu jaraknya jauh dengan 2 kelompok ini. Nah, ini jaraknya sama nih, maka dia akan dianggap sebagai satu kelompok. Kelompok 1 atau kelompok 2 misalnya. Nah, pengelompokan ini walaupun warnanya berbeda, bentuknya berbeda, asalkan dia jaraknya berdekatan, maka itu akan dianggap sebagai kelompok yang sama. Nah, fungsinya apa pengelompokan ini di moodboard kalian? Nah, bisa kita lihat tadi tuh contoh-contohnya banyak. Yang kedua tadi yang menggunakan kotak-kotak itu. Atau pertama tadi saya lupa yang menggunakan border kotak tadi. Nah, itu udah termasuk pengelompokan. Cuma tadi elemennya saja yang kita nggak jelas gitu. Nggak tahu nih elemen apa. Jadi maksud pengelompokan ini misalnya nih sebelum 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 diterapkan proximity misalnya ada kelompok nah fasilitas kampus ini elemennya ada di sini tersebar nih. Tersebar di mana-mana fasilitas. Terus yang kedua ada namanya referensi poster. Nah, referensi poster ini juga tersebar nih. Ini sebelum sebelum dia dapat prinsip proximity. Ini kan ada tadi nih yang mengelompokkan seperti ini. Gambarnya berpencar-pencar gitu. Nah, kalau ini kita tidak tahu kelompok mana elemen itu masuk gitu. Jadi cara menerapkan prinsip proximity-nya adalah kita dekatkan jarak antara elemen dengan tujuan yang sama itu. Toh, ini coretan saya kelihatan ya? Enggak. Oh ya kelihatan. Nah, jadi kita dekatin aja nih. Misalnya, ini dikelompokin 3 ke bawah dengan jarak yang berdekatan. Nah, ini akan dianggap sebagai kelompok fasilitas kampus, elemen fasilitas kampus. Begitu juga dengan elemen referensi tadi. Referensi jaraknya agak berjauhan dari fasilitas. Nah, kelompoknya jaraknya berdekatan. Jadi kuncinya jarak di sini, grouping ini ya. Nah, maka akan menjadi sebuah 2 kelompok yang berbeda. Jadi orang tahu nih, oh ini elemen fasilitas kampus, ini elemen referensi poster gitu. Nah, itu nanti kalian terapkan di moodboard kalian. Untuk semua kelompok ini, mau dari kelas manapun, kalau rasanya masih elemennya masih berpencar kayak belum belum masih acak-acakan pokoknya nah tolong diterapkan ini eksplorasinya bisa pengelompokan bisa ditumpuk seperti ini atau mau dibikin berjejer juga boleh nah itu tergantung kalian mengeksplorasinya lagi nah oke lanjut ke similarity nah tadi udah disinggung juga sama Bu Eni tentang similarity ini jadi similarity ini bagaimana cara kita sebagai perancang untuk menciptakan sebuah media yang saling berhubungan atau menyatu. Nah, mungkin dalam prinsip desain bisa dibilang juga unity, kesatuan. Bagaimana kesatuannya dapat tercapai? Dengan apa mencapai kesatuan ini?
bisa dengan menciptakan eh, objek dengan figur yang mirip gitu. Misalnya di sini ada artikel tentang gajah. Nah, ada gambar gajahnya dengan belalai yang melengkung. Nah, lalu kita olah nih si artikel ini. Si artikel ini kita olah isinya. Hurufnya dirancang kakinya ini melengkung seperti belalai gajah. Nah, ini akan tercipta prinsip similarity di sini. Ini akan memperkuat bahwa kedua halaman ini adalah satu artikel. Nah, itu hubungannya akan sangat kuat. Begitu juga dengan contoh yang di tengah, yang gambar bumi ini. Nah, ini mereka mengolahnya dengan memanfaatkan figur bentuk bumi yang dipotong setengah lingkaran, terus dilanjutkan dengan layout tipografi atau layout tulisan yang dibuat setengah lingkaran juga. Jadi dia menyatu nih, seakan-akan ini bumi utuh gitu. Nah, di situ prinsip similarity berperan gitu ya. Begitu juga dengan The Beatles ini, cover albumnya. Itu prinsip similarity. Next, kita lanjut ke continuation. Continuation ini lebih ke bagaimana kita menciptakan alur atau hierarki. Prinsip hierarki mungkin di prinsip desain udah dijelaskan. Nah, itu seperti contohnya logo KAI ini. Jadi mata kita akan otomatis terarah nih. Karena pertama dari huruf K nih kita lihat set huruf K-nya biasa. Terus tiba-tiba ada huruf A yang eh, seakan-akan mengarahkan kita ke arah sini. Nah, gitu. Jadi dia akan lebih dinamis. Membuat desain kita lebih dinamis, arahnya lebih jelas, pembaca nggak bingung. Ini mau bacanya arahnya kemana gitu. Setelah itu kemana? Nah itu nanti ada contohnya lagi. Kita lanjut dulu ke Common Fat. Nah, Common Fat ini lebih gamblang lagi, lebih eksplisit lagi cara dia memberitahukan alurnya. Seperti contohnya ini. Nah, jadi continuation dan Common Fat ini sebenarnya satu kesatuan prinsip. Continuation tadi adalah menciptakan alur, yang Common Fat dia lebih ke mengarahkan kita seakan-akan gambarnya itu bergerak. Kita tahu arah geraknya. Pada elemen visual adalah dengan menambahkan tanda panah ini aja. Nih, kalau dengan ini, gimana cara menerapkannya di mood board kalian? Kedua 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 prinsip ini sebenarnya keduanya hampir sama, tapi yang satu mengarahkan mata, yang kedua dia seakan-akan mengarah ke mana. Jadi yang satu mata kita yang bergerak, yang satu lagi elemennya yang seakan-akan bergerak gitu. Jadi dia hampir sama. Nah, gimana caranya menerapkan ini? Menerapkan ini dengan cara yang paling sederhana di mood board kalian. Saya contohkan di sini aja nih. Nah, misalnya udah secara sederhana pakai tanda panah. Misalnya ada elemen di sini. Nih, elemen, terus ada elemen lagi. Ini yang paling sederhana aja udah. Ini kan kiri ke kanan. Jadi kita juga mempertimbangkan
kebiasaan natural manusia dalam membaca gitu. Jadi kebiasaan natural manusia dalam membaca ya secara natural dari kiri ke kanan, dari atas ke bawah gitu. Nah, itu yang perlu kita ingat pertama. Nah, cara sederhananya untuk menerapkan continuation ini bisa kita dengan misalnya ini ada elemen nih. Ada 2 elemen. Bisa kita ya udah kita kasih captionnya dengan panah aja. Nah, sederhana banget nih. Misalnya ini fasilitas. Terus kita kasih di sini bisa di tengah atau mau di sini terserah. Nah, itu bisa kalian terapkan dan bisa kalian explore lagi, nggak harus kayak gini. Misalnya ini referensi lagi ya. Nah, ini udah tercapai nih continuation-nya dan common fact-nya. Kita mengarahkan mata pembaca ke mana arah yang kita mau. Nah, itu untuk common fact dan oke, lanjut. Setelah 2 itu, nah ini juga yang penting focal point terkait kontras. Jadi focal point ini adalah secara sederhananya elemen yang pertama kali mata pembaca tuju saat melihat media desain kita. Nah, itu focal point. Kalau di prinsip desain bisa sama dengan emphasize. Nah, emphasize itu sama dengan focal point, yaitu elemen apa yang kalian tonjolkan lah sederhananya. Elemen apa yang paling kuat di dalam media desain kalian sehingga itu yang pertama kali orang lihat saat melihat media. Nah, itu tugas kita merancang itu, tugas kita meset itu. Apa yang kita ingin orang lain lihat gitu. Misalnya di sini di contoh poster di bawah ini. Nah, si perancang menerapkan focal point-nya dengan membuat objek figur manusia ini berbeda dari yang lainnya. Kalau yang lainnya abu-abu, nah si perancang membuat satu focal point sehingga orang tertuju langsung ke sini nih. Jadi nggak melihat sekeliling dulu, dia langsung melihat ke bagian yang biru ini. Nah, itu focal point itu penting untuk titik awal orang untuk melihat desain kita. Nah, jadi gimana cara menerapkannya? Cara menerapkannya bisa, kata kuncinya ya kontras. Bisa dengan membesarkan ukurannya lebih besar dari yang lain, dari elemen lain. Bisa dengan warnanya dibedakan, seperti presentasi ini kan warna judulnya dibedakan nih. Nah, ini bisa menjadi focal point juga nih, kalau nggak ada gambarnya. Karena gambarnya lebih besar, nah maka focal point-nya adalah ini. Kalian mata kita melihat presentasi ini pasti ke sini nih, ke gambarnya dulu. Baru ke focal point-nya, mana yang lebih beda lagi, mana yang lebih besar. Nah, baru ke sini, ke penjelasannya. Atau enggak, malah nggak baca penjelasan sama sekali gitu kan. Karena kepanjangan. Nah, itu untuk focal point. Selanjutnya untuk perceptual grouping yang terakhir mungkin, yaitu isomorphic correspondence. Nah, contohnya ini nih. Ada yang tahu nih logo apa nih? Ah, ini mudah sih kayaknya nih. Logo apa? Batman. Oke, betul. Sip. Batman ini logonya bentuknya apa? Kelelawar, Pak. Kelelawar. Betul. Nah, satu lagi. Kenapa kalian bisa tahu ini kelelawar? Karena ada sayapnya, Pak. Sayapnya itu. Ada sayapnya, oke. Apa lagi? Kepala kelelawar. Siluet, Pak. Kepalanya, Siluet kelelawar. siluetnya. Oke, sip. Terima kasih. Nah, itu isomorphic correspondence. Pertanyaan terakhir saya tadi itu adalah isomorphic correspondence. Nah, apa itu isomorphic correspondence? Agak susah ya nyebutnya ya, agak panjang ya. Nah, isomorphic correspondence ini adalah bagaimana kita menghubungkan objek yang ada pada
bukan kita ya, bagaimana pembaca menghubungkan objek yang dia lihat pada media desain dengan. Nah, jadi kalian tadi udah menyebutkan nih, kalian tahu bentuk logo Batman ini kelelawar. Kenapa kalian tahu ini logo kelelawar? Karena kalian pernah melihat nih, bentuk kelelawar asli gimana? Bentuk kelelawar asli nggak mungkin siluet kayak gini doang kan? Ada matanya, ada kakinya. Nah, tapi kita tahu bentuk yang paling dekat dari elemen ini adalah kelelawar karena kita punya pengalaman melihat kelelawar di dunia nyata. Nah, itu isomorphic correspondence. Hubungannya apa dengan moodboard ini? Hubungannya bisa ke yang kita bahas 2 minggu sebelumnya, ke warna. Warna memiliki maknanya tersendiri, warna memiliki emosinya masing-masing. Nah, kenapa warna memiliki makna tersendiri? Karena orang-orang punya pengalaman dengan warna. Misalnya kenapa warna hijau itu bersifat alami, ketenangan, dan natural gitu. Karena di alam itu, di dunia nyata, di alam itu mayoritas warna hijau, rindang, sejuk, dan alami ya warna hijau, kebanyakan itu warna tumbuhan. Nah, itu pengalaman tadi. Atau misalnya, kenapa warna hitam itu menakutkan? Kenapa warna hitam itu mengintimidasi? Karena di dunia nyata kita dalam kegelapan banyak eh, hal-hal berbahaya misalnya di malam hari atau banyak yang takut kegelapan gitu. Nah, itu pengalaman-pengalaman itu yang menjadi alasan kita memasukkan elemen-elemen desain ke dalam media kita gitu. Nah, itu terkait dengan isomorphic correspondence atau pengalaman di dunia nyata. Oke, gitu ya. Nah, selanjutnya kita mau masuk ke tipografi nih yang juga udah disinggung dari presentasi tadi. Tapi sebelum itu silakan untuk kalian yang rasanya masih ada yang belum jelas dari penjelasan saya bisa bertanya langsung. Waktu untuk diskusi dipersilahkan. Silakan untuk yang mau bertanya. Loh, udah ada duluan nih yang bertanya nih. Emriandi Rizky. Ingin bertanya untuk vokal point. Apa vokal point biasa digunakan pada ads, Pak, untuk memfokuskan mata audiens? Misal seperti kata join us yang kontras pada poster. Nah, oke, sip. Terima kasih. Pertanyaannya bagus. Ya, betul kata si Riandi ini. Vokal point bisa diterapkan seperti itu untuk menarik mata pembaca ya, vokal point. Jadi, mungkin teman-teman juga udah sering ngeliat contohnya. Biasanya untuk menarik mata pembaca, kata-kata join us, buy now gitu. Buy now itu dibuat berbeda dari elemen yang lain. Kenapa? Agar itu kan elemen utamanya, itu jualan utama mereka. Agar si elemen itu terlihat tuh. Kita langsung mata kita harapan mereka yang mengiklankan itu kita ngeklik. Nah, kalau nggak dibuat vokal point, dibuat biasa aja, misalnya dibuat di sini kan ada tulisan advertisement nenek-nenek, terus ada join us-nya di sini. Orang-orang nggak akan ngeh. Orang-orang ya udah biasa aja kayak paragraf biasa aja gitu. Nah, jadi itu pentingnya vokal point untuk menarik mata pembaca dan agar pembaca ngeh gitu. Apa yang ingin kita sampaikan ya kalau kita ingin pembaca beli ya misalnya buy now-nya kita jadikan vokal point atau join us-nya. Nah, itu terkait dengan kontras juga. Oke, ada lagi? Silakan gantian ngobrol karena saya udah capek ngomong nih. Ya, atau direspon ini yang bertanya, Pak. Iya Yang sih. bertanya respon dulu. Apakah oke, udah jelas Oke, katanya, Pak. udah jelas. Sip. Siapa lagi? Ayo gantian ngomong sih. Iya. Ada 70 orang, masa saya sendiri yang ngomong? Ayo guys. Nggak ada? Udah paham semua ya? Nanti saya tanya loh.
Ayo, siapa lagi nih yang masih kurang paham? 3. Saya hitung nih. 3, 2, 1. Nggak ada. Sip. Kita lanjut. Mungkin kita lanjut dikit lah. Ini karena ini dikit lagi. Buat yang udah ngantuk, ditahan dulu. eh Oke. Jadi saya singgung sedikit karena udah ada tadi yang komentar tentang penggunaan font dan tipografi ya. Nah, apa kaitan Gestalt dengan tipografi dalam media desain? Sebenarnya hubungannya itu lebih ke bagaimana kita dapat merancang elemen-elemen tipografi itu menggunakan alur yang jelas, sehingga informasi yang kita sampaikan itu dapat diterima oleh pembaca gitu. Nah, itu penjabarannya. Kalian bisa baca nanti materinya udah ada di learning. Saya jelaskan dari contoh ini. Contohnya nih. Nah, ini bisa kalian terapkan di moodboard kalian. Penerapannya, prinsipnya. Nah, contoh nih. Contoh ini di sebelah kiri adalah elemen yang belum diolah sama sekali, elemen tipografi yang belum diolah masih sama, tidak ada focal point, tidak jelas arahnya kemana. Ya, walaupun secara natural ya kita dari atas ke bawah dan dari kiri ke kanan, itu secara natural, tapi kita nggak tahu judulnya yang mana, subjudulnya yang mana gitu. Masih belum kontras, figur groundnya masih belum tercapai. Walaupun tulisan hitam dengan background yang putih juga figur ground, tapi figur ground yang lebih kontras belum tercapai. Nah, si perancang menerapkan Gestalt dalam tipografinya dengan pertama dia memberikan focal point ke informasi yang paling penting. Nah, informasi yang paling pentingnya apa nih di sini? Urgently needed graphic designer. Nah, mereka butuh banget nih. Urgent udah butuh cepat. Jadi di sini focal pointnya. Mereka butuh cepat graphic designer. Malah graphic designernya ditebelin lagi lebih focal point lagi nih. Nah, ukurannya lebih besar, tulisannya lebih bold. Jadi mata kita pertama akan langsung mengarah ke judul besarnya. Selanjutnya similarity. Similarity-nya di mana? Nah, di sini si desainernya hanya memakai satu font. Nah, kenapa saya tadi menyarankan hanya memakai 1 sampai 2 font saja? Karena itu akan berpengaruh pada prinsip similarity-nya. Kalau kita memakai lebih dari 2, misalnya 3 atau 4, itu informasi yang diterima oleh pembaca itu akan acak-acakan. Kayak sifat dari font itu kan berbeda ya. Jadi kayak emosi yang ditampilkan tiap informasi jadi berbeda gitu. Bisa menyebabkan salah paham, bisa menyebabkan tidak terbaca, atau malah tidak tersampaikan sama sekali. Nah, itu tadi kenapa pentingnya penggunaan font itu hanya 1 sampai 2 jenis saja untuk mencapai similarity. Selanjutnya, continuation-nya, arahnya, alur geraknya di mana. Jadi di sini kita bisa dengan mudah nih untuk melihat ini alurnya ke bawah. Nah, terus pengelompokannya di mana? Bisa kita lihat pengelompokannya di sini nih. Sedikit lagi. Ini sedikit lagi ya pengelompokannya. Kita bisa lihat nih informasi dengan penjelasan yang tujuannya sama dikelompokkan dengan jarak yang berdekatan. Kita bisa lihat dari kotak-kotak di sini. Set. Nah, itu informasi yang ditampilkan sama dengan judulnya dan dengan penjelasannya. Oke, kayaknya waktunya mau habis ya guys ya. Kita kayaknya itu cukup untuk ini sedikit saja.
Nah, terakhir untuk teman-teman saya ada oleh-oleh, saya ada hadiah sedikit, saya akan kasih tugas. Senang dong. Saya akan ngasih tugas pribadi ya, ini dikerjakan masing semua kelas. Baik itu kelas 1A pagi, malam, ataupun 1C pagi. Nah, tugasnya adalah untuk menjelaskan prinsip-prinsip Gestalt apa saja yang ada pada poster ini. Masing-masing ya, masing-masing poster ini kalian jelaskan prinsip Gestaltnya. Polannya, saya menerima dokumen PDF atau PPT, jadi ukurannya 16:9, ukuran presentasi ya. Covernya yang penting ada nama, NIM, dan kelas. Terus nanti gambarnya akan saya kirim ke grup masing-masing. Untuk pengumpulan tugas 1 minggu dari sekarang di hari Jumat jam 12 siang. Gitu ya. Karena waktu itu udah habis. Nanti untuk pertanyaan bisa kalian tanyakan di grup masing-masing atau japri saya. Gitu, Bu. Saya balikan ke Bu Eni. Silakan ditutup, Bu. Terima kasih. Dimas nanya kayak itu. Apa, Dimas? Itu kelompok atau individu, Pak? Tugasnya? Individu, masing-masing. Oh, oke, Pak. Individu ya. Iya, Pak. Sip. Oke, Bu Eni. Oke, Pak. Thank you, Pak Adam, untuk materi malam ini. Ya, semoga teman-teman bisa menyerap dan memahami ya apa-apa yang Pak Adam sampaikan malam ini. Karena waktu juga udah mepet, Ibu kayaknya nggak usah berbasa-basi dan ya kita tunggu tanya jawabnya di WhatsApp grup aja ya teman-teman. Tapi sebelum itu kita sesi foto-foto dulu dan teman-teman yang belum mengaktifkan kameranya silahkan mengaktifkan kamera. Di layar Ibu ada 2 slide dan Ibu nggak sesinya di mana, jadi silahkan pertahankan senyumnya sampai sesi fotonya selesai. Oke, Ibu mulai ya. Ini dari slide pertama, 1, 2, 3, smile. Oke, sesi ini masih banyak yang belum open kamera nih. Masih tunggu ya. Oke, Bu. slide kedua. 1, 2, 3, smile. Oke, sudah selesai ya teman-teman dan sebelum mengakhiri juga Ibu ingin menyampaikan kalau tadi Ibu udah mengabsen di sepertinya 10 menit pada saat tepat di 10 menit Pak Adam menjelaskan Ibu udah absen. Jadi kalaupun ada yang tidak tercapture berarti teman-teman telat ya join kelasnya. Dan semoga nggak ada yang protes nih kok saya absen ya Bu. Padahal saya join kelas ini. Jadi kita udah ngabsen, tapi ngabsennya lewat screenshot dan Ibu udah screenshot tepat di 10 menit kalau nggak salah. Kurang lebih 10 menit lah Pak Adam. Ini Ibu udah absen ya. Nah itu aja harapannya adalah teman-teman bisa yang tadi memahami dan menyerap apa yang Pak Adam sampaikan, apa-apa yang sudah dipresentasikan malam ini direvisi dan di aplikasikan apa-apa sarannya, komen, dan lain sebagainya. Jangan lupa dicatat dan diterapkan ya teman-teman. Sekali lagi, untuk yang belum sempat tanya jawab, silahkan di-up pertanyaannya di grup WA. Dan Ibu akhiri kelas malam ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat melanjutkan kuliah selanjutnya. Silahkan meninggalkan ruangan. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semuanya sehat-sehat ya. Oke, Bu. Terima kasih Pak.